أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kisahnya Al-Muti'u Lillah. Ya. Al-Muti'u Lillah ini kisahnya cukup panjang. Kenapa? Karena dia sangat lama berkuasa 29 tahun. Ini cukup panjang ya, berkuasanya 29 tahun. Bahkan ini di antara penguasa Bani Abbasiyah atau penguasa Khalifah Bani Abbasiyah yang terpanjang mungkin ya dalam berkuasanya. Itu 29 tahun dia menjadi Khalifah. Al-Muti'u Lillah Ibnu Muqtadir. Lahir pada tahun 301 dan wafat di tahun 364. Jadi berumur sekitar 63 tahun dia pokoknya. Nah, dia diangkat menjadi khalifah yaitu pada tahun 334 Hijriah. 334 Hijriah ya. Sampai tahun 363 Hijriah. Di berkuasa sekitar 29 tahun. Nah. Baik. Kemudian ya di sini disebutkan kemudian masuk tahun ini pada tahun ini 334 Hijriah. Ibnu Katsir mengkisahkan di sini ya Aqbal Mu'izzud Daulah Abul Husain Ahmad bin Buwaihi fi Jahafila. Ini dia membawa pasukannya. Ini adalah awal ini berkuasanya Bani Buwaihi. Jadi dalam pemerintahan yang resmi di bawah kuasa khalifah itu yang mengambil kebijakan itu Bani Buwaihi. Kemudian tatkala dia mendekati Baghdad, Al-Mustaqfi billah mengirim kepadanya hadiah. Kemudian berkata kepada petugas yang membawa hadiah itu, memberitahu bahwa kata Al-Mustaqfi billah yang khalifah sebelumnya, saya bangga dengan kedatangan, senang dengan kedatangan dia. Ya. Tetapi Mu'izzud Daulah ini berkhianat ya. Jadi wa anna innama istafaitu min syarri atraq alladhi insarafu ila Mausil. Jadi di sini Khalifah Al-Mustaqfi billah bersembunyi ya, wa ba'atsa ilaihi bil khila wa tuhaf hadiah. Kemudian setelah masuk Mu'izzud Daulah ini, Ibnu Buwaihi ini Baghdad pada tanggal 11 Jumadil Ula dari tahun tersebut 334 Hijriah, dari arah pintu namanya Baghdad itu punya kota, pintu itu kotanya punya pintu tentu namanya Syammasiyah ya. Kemudian setelah itu membayar dan setelah dia bertemu khalifah memecatnya ya, ini bertemu dengan khalifah ya, kemudian berbayatnya, kemudian dia galeri dengan Mu'izzud Daulah. Kemudian saudaranya diberi namanya Abul Hasan, digelar dengan Imadid Daulah. Kemudian ada saudara lagi namanya Abu Ali Hasan bi Ruknid Daulah. Wa kataba alqabahum ala darahim wa dananir. Jadi tiga orang dari saudara dari Mu'izzud Daulah ini itu memiliki gelar-gelar yang mirip-mirip, Mu'izzud Daulah, Imadud Daulah dan Ruknud Daulah. Ini gelar-gelar jabatan dari Bani Buwaihi. Nah. Kemudian pada hari 23 pada tanggal 22 Hijriah 22 Jumadil Akhir ya, datang lagi dia ke Baghdad ya, duduk di hadapan para khalifah. Kemudian datang dua orang dari Bani Dailam. Ini yang tadi kita sebutkan, mengangkat kedua tangannya seakan-akan memeluk khalifah, tapi dia menarik khalifah dari kursinya. Kemudian akhirnya wanahada Mu'izzud Daulah, kemudian berdirilah Mu'izzud Daulah tadi untuk menguasai kedudukan tersebut. Tarabat khilafah hatta khulisa alal harim. Terjadi keributan di istana khalifah sebab itu ya. Kemudian yang akhir yang tadi kita sebutkan ya, di mana Mu'izzud Daulah memecat khalifah dan memanggil anak paman dari Al-Mustaqfi yaitu Abul Qasim Fadl bin Muqtadir dari bai'at menjadi khalifah. Taib. Dan khilafah Al-Muti'u Lillah ini setelah Mu'izzud Daulah tadi datang ke Baghdad dan menangkap Al-Mustaqfi, kemudian memanggil Abul Qasim Fadl bin Muqtadir billah, ini adalah gelar yang Muti'u Lillah,
wa kana mukhtafiyan minal mustafi. Sebelumnya dia ini bersembunyi dari khalifah. Wa huwa yahussu fi talabihi wa yastahid, ya, falam yaqdir alaihi. Kemudian mukhtafi ini berusaha menangkapnya tapi tidak mampu, ya. Kemudian dia bertemu dengan Mu'azzid Daulah secara sembunyi-sembunyi. Fara ala mustakfi ala kana min amri makan. Ini ya, terjadilah apa yang telah disiasati untuk menjabat, yaitu mengganti dari mukhtafi billah menjadi untuk memecatnya dan mengangkat al-muti'udillah. Baik. Ketika itu Abul Qasim al-Muqtadir Muti'udillah ini diangkat menjadi khalifah, digelari dengan al-Muti'udillah, dibaiat oleh para pimpinan-pimpinan al-umara wal a'yan, ya, dan masyarakat. Kemudian wada'ufa amr khilafah jiddan hatta lam yaqal lil khalifah amrun wala nahyun. Jadi dari sini kekuasaan khalifah, kebijakan dan pengaruhnya sangat lemah sekali, sampai dia tidak memiliki perintah dan larangan, artinya tidak memiliki wewenang untuk itu. Nah, tapi hanya memiliki sekretaris yang catatan untuk gajinya, kemudian tentang menteri keuangan wa inna mauridu umuril mamlaka wa musdaruha. Jadi tujuannya ada mencatat, yaitu pemasukan kerajaan saja. Kemudian hal untuk menyimpan di mana uang disimpan, kekayaan negara dikendalikan oleh Mu'azzid Daulah, yaitu dari Bani Buwaihi, ya. Bani Buwaihi ini adalah fihim tasyayu' syadidun. Nah, ini nih kisahnya nanti. Bani Buwaihi adalah orang yang loyalitasnya lebih ke paham Syiah. Nah, bahkan yaruna Ibn Abbas qad ghasabu amra minal Alawiyin. Mereka melihat bahwa di Abbasiyah telah merebut kekuasaan dari Bani Alawiyin. Alawiyin ini keturunan Ali. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pengakuan orang-orang Syiah, mereka adalah menjadi Ahlul Bait. Nah, padahal sebetulnya Bani Abbasiyah ini adalah Ahlul Bait. Mereka yang berkata Ahlul Bait karena darah Bani Hashim adalah keturunan dari paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah Bani Hashim, mereka adalah Ahlul Bait yang beriman. Tetapi sebetulnya Syiah lebih condong kepada keluarga Ali yang disebut dengan Alawiyin. Hatta azama Mu'azzid Daulah ala tahwil khilafah am ila awalin, sehingga Mu'azzid Daulah ini dari Bani Buwaihi ini ingin memindahkan kekuasaan di Abbasiyah kepada Alawiyin, ya, keturunan Ali. Kemudian ketika itu dia bermusyawarah dengan teman-temannya, ya, semua sepakat untuk mengambil tindakan tersebut. Tetapi ada seseorang dari sahabatnya memberikan masukan, ya, termasuk orang yang sangat pengaruhi pendapatnya dari Mu'azzid Daulah ini. Dia berkata kepada Mu'azzid Daulah, "La ara laka dzalika." Saya tidak melihat hal itu baik bagimu. Lalu dia tanya, "Wali madzak?" Kenapa? Qala li anna hadha khalifatun tara anta wa ashabuka. Ini khalifah ini engkau melihat bahwa dia dan teman-temanmu, ya, artinya kolegamu, ya, artinya sahabat-sahabatmu, bahwa dia anu ghairu sahih imara. Dia tidak cocok untuk kekuasaan. Apabila engkau memerintahkan untuk membunuhnya, mungkin artinya sahabat-sahabatmu kelompok akan melakukan pembunuhan terhadapnya. Tapi walau walaita rajulan Alawiyin, tapi kalau seandainya yang engkau angkat itu dari kalangan Alawiyin, nah, dia pendapatnya begini, la kunta anta aw sahaga ta'taqiduna sihata wilayah. Engkau menganggap bahwa kekuasaannya adalah yang sah. Demikian pandanganmu dan para sahabatmu. Jadi kalau walau amar bi qatlika la qatalaka ashabuk. Nah, sedangkan sahabatmu melihat dia ada kekuasaannya benar, kalau dia menyuruh sahabatmu untuk membunuhmu, dia akan lakukan. Sahabatmu akan melakukan hal itu. Falamma fi dzalika sarafa an ra'il awwal. Ketika melihat sukan ini akan merugikan dia tidak jadi mengganti khalifah dari Bani Abbasiyah kepada Alawiyin, ya. Jadi hal itu bukan karena dunia, tapi karena bukan karena cinta karena Allah atau karena ikhlas, tetapi tapi untuk melihat kedudukannya setelah diganti, dia masih tetap mendapat kedua atau tidak. Maka diberikan oleh sahabatnya, kalau sekarang khalifah kamu angkat, engkau melihat bahwa tidak cocok, lalu kamu ganti, dan sahabat-sahabat melihat tidak cocok,
Nah, ini sahabat-sahabat akan tetap bersamamu untuk mendukung pandangan itu. Tapi bila nanti kamu yang kamu angkat itu adalah dari kalangan Alawiyyin dan kamu dan sahabat-sahabat menurut mereka yang berhak, ketika mengambil kebijakan engkau dipecat untuk dari jabatan, tentu sahabat-sahabatmu tidak akan mendukung karena mereka pandangan bahwa pemimpinnya adalah pimpinan yang sah. Baik. Kemudian ya di sini banyak sekali kisah-kisah nanti akan kita jelaskan. Ya. Di antara di sini adalah pada tahun 304 Hijriah. 304 Hijriah. Ini disebutkan afwan. Pada tahun 339 Hijriah. 339 Hijriah itu dikembalikannya Hajar Aswad yang tadi dicuri oleh kelompok Batiniyah li Qaramitah yang mereka ambil, ya. Hajar Aswad tersebut dikembali kepada tahun 139 Hijriah yang mereka ambil sebelumnya pada tahun 317 Hijriah. Jadi di 317 Hijriah itu di Mekah tidak ada Hajar Aswad sampai pada tahun 339 Hijriah. Itu sekitar 22 tahun orang pergi haji dan tidak mendapatkan Hajar Aswad di Mekah. Maka oleh sebab itu salah seorang dari ulama Hanabila namanya Imam Al-Qarhi menjelaskan dalam kitabnya Panduan Haji, dalam kitab fikihnya menyebutkan, jadi kalau menyebutkan tentang adanya sunnah mencium Hajar Aswad, ya bukan jika seandainya Hajar Aswad itu ada di tempatnya, kalau sudah dikembalikan maksudnya. Jadi pada tahun ini ya, pada bulan Zulqa'dah kata Ibnu Katsir, Ruddal Hajar Aswad al-Makki ila makanihi. Baru pada tahun 339 Hijriah Hajar Aswad dikembalikan ya ke Mekah setelah diambil semenjak tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 22 tahun mereka mengambil Hajar Aswad ini dan mereka bawa ke Kufah. Wa kan Qaramitah qad akhadhuha min sana 17 wa 300 kama taqaddam, di mana orang-orang kelompok Qaramitah, kelompok Batiniyah, ini sekte lain dari kelompok Syiah yang gulat, Syiah yang paling ekstrim. Jadi semenjak tahun 317 Hijriah mereka ambil. Wa kana malikuhum idzaka Abu Tahir Sulaiman ibn Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannani, ya, Al-Jannabi. Al-Jannabi dari di masa rajanya, yaitu namanya rajanya itu kelompok atau pimpinannya Qaramitah itu adalah Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Hasan Al-Jannabi. Taib. Wa ma waqa'a dzalika 'azam muslimuna dzalika jiddan. Itu peristiwa ini sangat menjadi sebuah peristiwa yang menyakiti kaum muslimin, ya. Wa qad dzalla lahum amir, ya, wa badzala lahum amir Bajkam at-Turki 50,000 dinar liyurdu ila mawdi'ihi. Jadi pernah di masa pemerintahan Al-Muqtadi billah kalau enggak salah, yaitu nama menterinya Bajkam Turki berusaha untuk membayar kepada pimpinan Qaramitah ini agar mereka mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat yang semula, itu di Ka'bah, ya, dengan membayar tebusan sekitar 50,000 dinar, ya. Tetapi tetap pimpinan Qaramitah ini tidak menerima. Itu ditawarkan 50,000 dinar agar Hajar Aswad dikembalikan lagi ke Mekah. Falam yaqbalu, mereka tidak menerima. Wa qalu nahnu akhadnahu bi amrin wa la naru ila amrin man akhadnahu bi amrin, ya, man akhadnahu bi amrihi. Kata mereka, kami tidak akan memberikan, ya, karena kami mengambil dengan perintah dan kami tidak akan memiliki kecuali dengan perintah juga, yaitu orang telah menyuruh kami untuk mengambilnya dengan perintahnya, yang kami mengambil dengan perintahnya. Itu alasan mereka, ya. Baik. Kemudian pada ini disebutkan Hajar Aswad itu dibawa oleh mereka ke Kufah, kemudian digantung salah satu tonggak masjid, ya, untuk dilihat manusia. Kemudian wakataba ikhwatu Abi Tahir kitaban fihi, yang dimana digantungkan di salah tonggak masjid di Kufah, dia ditulis di situ, kami mengambil batu ini dengan perintah dan kami kembalikan juga dengan perintah orang yang menyuruh kami mengambilnya. Baik. Liyatimmal hajjun nasi wa manasikuhum summa arsaluhu ila Makkah bighairi syai'in ala qa'udin. Jadi disebutkan di sini mereka mengirim Hajar Aswad ke Mekah hanya dengan satu ekor onta saja. Tetapi waktu mengangkatnya untuk mereka ambil itu disebutkan, itu ada disebutkan, ya, jumlah berapa ekor onta untuk membawanya, itu keberatan gitu.
Tapi waktu mengembalikan Hajar Aswad itu sangat enteng sekali. Nah, ana mudda muqamihi indahum sintaina wa isina sana, di mana masa tersimpannya atau mereka curi Hajar Aswad itu selama 22 tahun. Setelah dikembalikan, maka muslim berbahagia dengan kembalikannya Hajar Aswad ke Mekah tersebut. Disebutkan kata Ibnu Katsir wa qala rajul wahid anal qaramita, disebutkan oleh para ulama ya yang menulis tentang sejarah bahwa qaramita hina akhadhu hamalu ala iddati jamalin atau jimalin, ala iddati jimalin ya. Jadi qaramita ketika mengambilnya itu mereka membawanya dengan berapa ekor unta ya untuk dibawa. Fa'atibat tahtahu, tetap sulit mereka membawanya. Wa'tara asnimataha al-aqru, jadi disebut di sini di mana unta pun kesulitan untuk keberatan untuk bawanya saat mereka curi. Wala maradduhu hamalahu qa'udun wahidun walam yusibhu ba'sun, ketika dikembalikan hanya satu ekor saja membawanya, tapi tidak datang sama sekali, kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini. Baik, ini kisah pengembalian Hajar Aswad pada tahun 339 Hijriah yang dicuri oleh orang-orang Qaramita pada tahun 317 Hijriah. Jadi ada sekitar 20 tahun mereka simpan Hajar Aswad di Kufah. Baik. Kemudian setelah itu cerita berikutnya adalah disebutkan pula ya, pada tahun ini fiha qasada sahibul Umman Basra liya'khudha fi marakib katsira wa ja'a li nasrihi Abu Ya'qub al-Hajari famana'u anha wazir Abu Muhammad al-Mulahabi wa sad anha. Ini kisah disebutkan ada peristiwa Ibnu Katsir di tahun 340 ini, itu adanya penguasa Oman, Oman Basra ya. Jadi penguasa Oman ingin menguasai Basrah, dan dia berangkat dengan banyak pasukan angkatan lautnya, datang membantunya juga Abu Hijri. Famana'ahu anha wazir Abu Muhammad, famana'ahu anha wazir Muhammad Muhallabi wa sada anha. Famana'ahu, kemudian dia dihadang oleh menteri dari khalifah yang secara simbolis itu Abu Muhammad Muhallabi. Wa asara jama'atun min ashabi wa sabakatin min maraqibihi, kemudian ditangkap dan tidak berhasil ditangkap kebanyakan dari pasukan angkatan lautnya ya. Fasaqau ma'ahu idbijida wa dakhala biha ila Baghdad, diambil kemudian dibawa ke kota Baghdad. Kemudian dalam kisah ini juga disebutkan dia ini sebetulnya rufi'a wazir Abu Muhammad al-Lahabi rajul min atba'i Ja'far Muhammad Ali al-Azak alladhi kana qutila ala Zandaqa kama qutila Hajar. Jadi ada seseorang namanya Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Azakir yang alladhi kana qutila di Zandaqa kama qutila Hajar, yaitu dia ini berpendapat seperti pendapatnya Hajar yang memiliki pemahaman zindik ya. Kemudian dia mengaku seperti pengakuannya bahwa dia itu adalah memiliki sifat-sifat ketuhanan ya. Bahkan pengikut-pengikut meyakini bahwa roh-roh anbiya dan orang-orang saleh masuk ke menjelma tanasuh, apa istilahnya kita, reinkarnasi ke mereka gitu ya. Jadi memiliki paham reinkarnasi, dia mengaku bahwa dia adalah rohnya si fulan, roh si fulan gitu. Kan banyak juga orang mengaku sekarang, terutama dari kelompok-kelompok Batiniyah. Jadi dia roh si fulan masuk ke dia. Dia adalah hanya memiliki sifat-sifat yang ya tuhanan, bahkan mengaku juga roh-roh para nabi masuk ke dalam pengikutnya. Nah, ketika ditangkap, dibawa ke Mu'tazilah ini, Nubuwaihi ini. Nah, ini perkara yang di sini nanti ini akan berpanjang di sini ini. Ketika dia tangkap ya, dia ngaku ke Mu'tazilah dia ini orang Syiah. Jadi memang benar kata Imam Syafi'i, di mana setiap orang berusaha untuk merusak Islam, memiliki paham apapun saja, dia akan melalui pintu tasyayyu', itu mengaku sebagai Syiah. Ya. Ketika dia mengaku sebagai Syiah, itu dia orang-orang Syiah menganggap itu adalah hal yang perlu dijaga dan tidak boleh diberi hukuman. Nah,
Jadi ketika dia ngaku Syi'i liyahadha inda Mu'izz ad-Daulah Ibn Wahid, agar dia memiliki pembelaan dari penguasa saat itu namanya Mu'izz ad-Daulah. Wa qad kana yuhibbu Rafidhah. Jadi Mu'izz ad-Daulah ini orang yang pro kepada mazhab Rafidhah. Falam istadharika tamakan wazir minhu khaufan ala nafsihi min Mu'izz ad-Daulah. Ketika ditangkap, ya menteri tidak berani untuk menjatuhkan hukuman terhadap pemahamannya dia ini karena segan dengan Mu'izz ad-Daulah, takut ya. Wa antaquma alaihi Syiah, dan juga takut orang-orang Syiah akan melakukan perlawanan. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara annahu ahata ala syai'in min amwalihim fa kana yusammihi amwal zanadiqah. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ini sebagai musibah ya. Hanya yang dapat saat itu ditangkap yang adalah berapa kain mereka disebutkan dengan harta orang-orang zindik. Kemudian setelah itu juga pada tahun berikutnya, ini halaman 222 di dalam ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi pada tahun 344 Hijriah ya, 340 ada peristiwa dinukil Ibnu Katsir dari Imam Ibnu Jauzi fiha syamalan nasa bi Baghdad Wasit Asbahan, itu secara umum manusia kena penyakit di kota Baghdad, di kota Wasit dan Asbahan dan kota Ahwaz, da'un murakkabun min damin wasafra wa waba, yaitu suatu penyakit yaitu murakkabun min din wasafra wa waba. Jadi penyakit kuning dan dari darah, kemudian kalau safra ini penyakit kuning ya, terjemahnya begitu, dan juga penyakit menular. Jadi penyakit yang aneh gitu muncul pada tahun 344 Hijriah ini, yaitu murakkabun min damin, ya tersusun dari darah, yang darah putih dan darah kuning, wasafra, penyakit kalau kita penyakit kuning, kalau sekarang kan hepatitis ya mungkin begitu, wabaun, penyakit menular, sehingga meninggal yang sebab itu adalah banyak sekali manusia meninggal. Khalqun katsir, kata Ibnu Jauzi, bihaitu kana yamutu fi kulli min qarib min alfi nafsin, setiap hari mati sekitar lebih dari 1000 jiwa setiap hari itu, kata Ibnu Jauzi. Setiap hari hampir mati jumlah orang yang meninggal sekitar 1000 orang ya. Kemudian ada peristiwa lagi yang digemparkan pada tahun 344 Hijriah ini, adalah munculnya belalang yang luar biasa jumlahnya, akal al-khadarat wal ashjar wa thimar, memakan semua tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, pohon-pohonan dan buah-buahan. Ya, ini kisah-kisah yang dalam sejarah peristiwa yang aneh ya. Tentu ini sebuah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala saat itu. Maksud kita hal ini, perkara-perkara ini adalah mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah. Itu yang penting bagi kita. Ya, baik itu kadang-kadang dalam bentuk penyakit, kadang-kadang bentuk seperti wabah ini. Ya, kemudian wabah hama itu belalang yang luar biasa jumlahnya, jaradun azimun. Jadi kemudian memakan semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya, semua pohon-pohon ya. Kemudian dalam kisah pada tahun ini ada seseorang di Azerbaijan mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Nah, dia mengaku mengetahui ilmu gaib, dikisahkan Ibnu Katsir di sini. Dan tetapi dia mengharamkan, yaitu yuharimul laham wa ma yakhruju minal hayawanat. Dia mengharamkan mengkonsumsi daging dan apa yang keluar dari diproses dari binatang hewan ya, dari binatang ternak ataupun ya dari binatang buruan lah. Maka satu kali dia dijamu oleh seseorang, lalu dia buatkan makanan, yaitu bisyahmin fa'akalahu, itu kashkiya ini disebutkan artinya adalah ta'am yusna minad daqiq wal laban, yaitu tepung dicampur dengan susu lalu dikeringkan, kemudian dicampur dengan isi perut daripada atau lemak, dicampur dengan lemak. Itu tentu dari lemak dari daging ya, binatang hewan yang binatang ternak ya, yang disembelih, lalu dia makan. Dia tahu ilmu gaib nih. Jadi tamunya ini ingin
menjatuhkan atau membuktikan kebatilan pengakuan dia, menunjukkan kebatilan apa yang dia yakini dia mengetahui yang gaib. Maka dia dijamu oleh seseorang yang dia haramkan makan daging dan juga apa yang terproses dari daging-daging atau yang dari binatang-binatang, yang hewan-hewan yang dimakan itu ya. Nah, pada suatu kali dia dijamu oleh seseorang, dalam makanan itu diambil daripada lemak-lemak, dicampur dengan lemak, susu dan seterusnya kan. Kemudian faqalahu ar-rajul bihadrati man ma'ahu. Jadi dijamu ini orang-orang lain banyak hadir nih. Kemudian setelah itu dia orang yang menjamunya tadi bicara kepadanya, innaka tadi annaka ta'lamul ghaib. Engkau mengakui perkara yang gaib. Kamu enggak tahu hal yang gaib. Wa hadza fihi syahmun. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak. Itu yang diproses dari apa? Dari binatang. Ya. Wa anta tuharimuhu, dan engkau mengharamkannya. Falima la alim tahu, dan engkau mengharamkan makan itu kan. Tetapi kamu kenapa tidak tahu? Kamu tidak tahu makan ini ada lemak dalamnya, padahal kamu tahu gaib. Nah, itu maksudnya. Engkau mengaku bahwa tahu yang gaib. Ini makanan yang kamu makan ini di dalamnya ada lemak yang kamu mengharamkannya. Kenapa kamu tidak tahu bahwa dalam makan ini ada lemak? Ya. Qala fatafarraqan nasu anhu. Setelah itu baru orang mengecilkannya, meninggalkannya. Jadi ini bentuk bagaimana cara-cara yang kadang-kadang tidak terlalu susah untuk menunjukkan kebatilan seseorang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya, kalau ada orang tahu yang gaib, sebagaimana juga satu perdebatan yang terjadi dengan seorang masyayikh ya. Kisah yang masyhur, seorang mengaku berpaham sufi, dia mengaku mendapat wahyu, mendapat ilham dengan mengetahui yang gaib. Mau berdebat dengan salah seorang ulama. Nah, ketika dia sudah sampai berhadir, diskusi mulai, mau berdiskusi. Nah, tentang apa yang akan engkau baca aku, atau apa yang topik yang mau kita bicarakan. Spontan ulama tadi menyatakan, loh, kenapa saya harus memberitahu? Bukankah kamu yang gaib? Bukan kamu mengatakan kamu dapat ilham mengetahui hal yang gaib? Tentu kamu tidak perlu bertanya tentang pembahasan apa, topik apa, atau apa yang akan dalam pertemuan ini, perdebatan yang akan kita bahas. Kenapa harus tanya sama saya? Kamu kan tahu yang gaib. Ya, itu adalah disebut oleh para ulama adalah beberapa diskusi yang sangat singkat yang mematahkan hujah lawannya. Nah, kalau ini caranya dia tidak mengemukakan dalil-dalil enggak terlalu banyak, cuman ya dipermalukan dengan hadapan orang banyak, dia mengatakan haram memakan daging dan lemak ataupun yang berasal dari binatang, ya. Kemudian dia dijamu oleh seseorang. Ya. Ini bentuk kebodohan orang-orang ya yang mengaku tahu yang gaib, buktikan kebodohannya oleh orang. Bahwa di saat setelah dia dikonsumsi makan, lalu disebutkan makanan yang kamu makan tadi adalah di dalamnya dapat bahan-bahan dari hewan, terutama adalah lemak yang kamu mengharamkan, ya, mengharamkan tersebut. Kenapa kamu tidak tahu padahal kamu mengetahui hal yang gaib? Baik. Kemudian itu peristiwa yang kita ambil ibrah, ya, bagaimana untuk menyatukan kadang-kadang hujjah argumentasi orang-orang yang memiliki pemahaman yang konyol-konyol begini, tidak terlalu berat untuk membantahnya. Baik. Berikutnya jam berapa? Yang kita bahas terus di 227 disebutkan di sini kisah pada tahun 345 Hijriah, ya. Disebutkan di sini bagaimana Izzud Daulah yang tadi kita sebutkan Saifud Daulah, dan ini adalah dari nama jabatan dari Banu Buwaihi ini. Mereka membuat kerusakan di banyak negeri dengan melakukan pembunuhan, merampas, membakar, ya. Karena tadi kita jelaskan bahwa mereka memiliki paham Syiah, sehingga dalam beberapa dekade berikutnya terjadilah peristiwa-peristiwa pembunuhan, ya, perang dan kericuhan yang luar biasa antara Syiah dengan Ahlus Sunnah setelah itu. Nah, pada tahun 345 Hijriah ini, Ibnu Katsir mengisahkan pada tahun ini terjadi gempa yang di negeri Hamazan. Gempa yang luar biasa, menghancurkan rumah-rumah, ya, wa syaqal qasr syarin bisa basa'iqatin,
Jadi ada istana namanya Istana Khalifah, itu terbelah dikena petir, ya. Kemudian meninggal di bawah runtuhan yang sebab dari gempa tadi, ya. Jumlah manusia begitu banyak yang tidak mungkin dihitung, ya. Kemudian juga terjadi fitnah yang luar biasa di negeri Asfahan dan juga negeri Qum. Qum adalah, kita tahu adalah markasnya sampai hari ini, tempatnya orang-orang Syiah, itu ya. Nah, terjadi tadi yang kita sebutkan, yaitu fitnah besar antara Ahlussunnah dengan orang Syiah dengan sebab sabbi sahabat min ahli Qum, bahwa penduduk masyarakat dari negeri Qum mencela sahabat Nabi, ya. Pastor alaihim ahlus Asfahan, sehingga Al-Asfahani Ahlussunnah jadi marah kepada orang-orang masyarakat Qum yang mencela para sahabat, ya. Terjadilah tumpah darah yang luar biasa, ya. Kemudian Ruknud Daulah yang tadi adalah yang berpihak kepada Syiah dan dia mengaku membela Ahlul Bait ini, yaitu membela masyarakat Qum, ya, li'annahu kana Syi'iyan, karena adalah orang Syiah. Fasadal Asfahan bi amwalin katsirah. Lalu akhirnya dia harta masyarakat Asfahan yang tadi masyarakat Ahlussunnah dia rampas semuanya. Nah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah mulai kericuan dari segi disebabkan oleh perbedaan dari pemahaman. Jadi mulai banyak kisah setelah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini peristiwa-peristiwa yang memakan korban gara adalah akibat dari perbuatan orang-orang Syiah yang suka mencela dan memaki para sahabat Nabi SAW. Baik. Kemudian pada tahun berikutnya juga disebutkan di sini, ya, tahun 346 Hijriah, ada beberapa kisah juga. Itu terjadi pula fitnah antara ahli Qarhi wa ahli Sunnah dalam masalah perbedaan mazhab juga. Daerah Qarhi dan juga di daerah Qarhi ini terjadi ada perselisihan, pertengkaran antara Ahlussunnah dengan Syiah dengan sebab juga mencaci para sahabat, kata Ibnu Katsir, ya, sehingga banyak korban dari kedua belah pihak. Kemudian dikisahkan Ibnu Katsir pada tahun 346 Hijriah terjadi, yaitu naqasa bahru tsamanina zira'an, laut, ya, turun, yaitu berkurang airnya sekitar 80 hasta dari pantai, ujung pantai turun ke sana 80 hasta, 40 km lah, seperti itu mungkin kalau kita taruh 2 hasta itu 1 meter gitu, ya. Ya. Kemudian fabadat fihi jibal wa jazair lam takun tura qabla dalik. Jadi ketika air laut berkurang sekitar 80 km turun gitu, disebutkan Ibnu Katsir muncul dari permukaan laut itu gunung-gunung, tampak gunung-gunung dan pulau-pulau, ya, muncul ke daratan gunung-gunung dan pulau-pulau, kata Ibnu Katsir, yang sebelumnya tidak terlihat, ya. Begitu berarti jauh sekali turunnya air laut saat itu, ya. Kemudian juga disebutkan pada tahun ini Ibnu Katsir terjadinya, yaitu di Irak dan beberapa daerah di daerah Rai, ya, dan daerah Qum, terjadi lagi gempa yang yaitu sekitar 40 hari berlangsung gempa selama 40 hari. Jadi kalau kita tahu daerah Iran, ya, sudah berapa kali dalam masa-masa dekade terakhir juga kita dengar daerah-daerah yang cukup rawan gempa juga. Jadi disebutkan di situ daerah Qum itu, daerah Irak, terjadi gempa yang berlangsung selama 40 hari. Ya, diam, datang lagi, diam, datang lagi. Fatahaddama bisawi dzalika abniyatun katsira. Banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Ya. Gharat miyah katsira. Jadi air hilang ke permukaan. Ya. Jadi akhirnya kena bunyi terbelah-belah, akhirnya banyak air yang sumber-sumber air yang hilang dan meninggal akibat itu, kata Katsir, yaitu manusia yang begitu banyak. Baik, peristiwa berikutnya lagi diceritakan, ya, terjadi lagi gempa di negeri Baghdad pada tahun 347 Hijriah, terulang lagi gempa di sana di negeri Baghdad, ya. Dan juga masih menyebutkan mati sebab gempa ini, yaitu jumlah manusia yang begitu banyak dan juga banyaknya kerugian daripada rumah-rumah yang hancur.
Kemudian datang lagi ayyar jaradun kathiratun atlafal ghallab as-sayfiyah wa thimar. Kembali lagi peristiwa yang sebelumnya terjadi, itu keluar belalang yang luar biasa jumlahnya, yang juga memakan berbagai tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi di tahun ini. Kemudian di tahun yang sama, kata Ibnu Katsir, datangnya bangsa Rum, ya, untuk mencaplok satu daerah dari daerah Amad, dari bagian daerah Islam, yang dia membunuh ketika itu sekitar 1.500 orang, ya. Kemudian dia menguasai daerah Sumaisat, ya, daerah Sumaisat namanya. Nah, kemudian peristiwa berikutnya, tahun 348 Hijriah terjadi peristiwa itu, yaitu keributan antara Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah. Dan ini juga disebutkan Ibnu Katsir, terbunuhnya, ya, banyak dari kedua pihak. Kemudian terjadi kebakaran luar biasa, ya. Kemudian juga di Baitok ini salah satu pintu dari Baghdad, itu di negeri Tok namanya, terjadi kebakaran luar biasa. Kemudian juga qafidajalah khalqun katsir minal hujjat min ahli Mausil. Kemudian juga dikisah pada tahun ini, dikisahkan Ibnu Katsir, terjadi pula tenggelamnya, yaitu jumlah jamaah haji yang jumlahnya sangat besar dari jamaah haji dari penduduk Mausil, yaitu sekitar 600 jiwa tenggelam, kata Ibnu Katsir. Baik, kemudian berikutnya (353 Hijriah). Nah, ini kisah yang panjang, di mana di sini dikisahkan, ya, tahun 351 Hijriah. Di sini 351 Hijriah dikisahkan dulu, yaitu Raja Rum, yaitu masuk ke daerah namanya Damaskus. Daerah Damaskus ada daerah Islam, kemudian langsung ke Halab, ya. Halab adalah daerah Syam yang masyhur, Al-Halab, ya. Berangkat di hari ini terdapat di Urdun, yaitu dengan 200.000 pasukan, ya. Wa kana sabab dzalika annahu warada 'alaiha baghtatan, sebabnya karena dia tiba-tiba menyerang. Kemudian panahada ilai Saifuddaulah Ibnu Hamadan biman hadara min ashabi qatalu falam yaqwa bihi likasrati junudihi. Akhirnya Saifuddaulah ingin menghadang pasukan Rom, tidak mampu karena jumlah tentara yang begitu banyak. Wa qatala min ashabi Saifuddaulah khalqan katsiran, banyak sekali korban dari pasukan Saifuddaulah ini yang saat itu yang berkuasa, itu banyak sekali dari pasukan yang berguguran, ya. Wa kana Saifuddaulah qalil sabar fa farra munhaziman fi nafarin yasirin min ashabi. Akhirnya Saifuddaulah lari, ya, tidak sabar untuk menghadapi pasukan Rum ini. Fakawa al-mustatab bihi istafada ala dari Yusdaula zahir al-balad. Akhirnya dikuasailah istananya, karena di Syam ada Saifuddaulah, Rukudaulah, di daerah Kufa, Basra, itu diangkat anak-anaknya dari kolega-kolega dari Bani Buwaihi dengan gelar-gelar sebut Ruknudaulah, Saifuddaulah, Imaduddaulah, dan seterusnya, dengan gelar-gelar seperti itu. Baik. Kemudian dalam peristiwa ini Ibnu Katsir menyebutkan faqata ahlul balad dunahu qitalun aziman. Akhirnya penduduk berusaha menghadang pasukan Rum itu, wa qatalu khalqan katsir min Rum. Akhirnya mereka mampu membunuh banyak dari pasukan Rum. Wa salamatir Rum fi sur sulmatan azimah. Jadi kota itu karena terpagar, mampu mereka menembus, membuat lubang untuk masuk, ya, pagar yang kota itu. Faqafi Rum fahamal muslimun alaihim fa'azahum anha. Akhirnya kaum muslimin menyerang, ya, pintu kota yang dipagar itu yang mau ditembus oleh pasukan Rum, diserang, kemudian dijaga oleh muslimin, dan mereka dapat kembali mengusir pasukan Rum dari gerbang pintu atau dari lubang pintu yang ada pagar yang sudah mulai mereka mencoba membongkarnya. Di tengah malam kaum muslimin bekerja sama untuk kembali membangun tembok itu.
sebelum pagi hari kecuali sudah seperti semula. Begitu kerja keras kaum muslimin itu, ya. Wa hafidhu asura hifdhan aziman. Jadi pagar kota itu sangat dijaga. Kemudian summa balagal muslimina anna rajalatal syurat qad atau fil baladi yanhabuna dur faraja an-nas ila manazilihim yamna'uha minhum. Akhirnya ya karena mereka berada menjaga atau nanya benteng-benteng yang pagar dari kota mereka, akhirnya rumah-rumah yang mereka tinggal terjadi adanya perampasan harta yang kosong, rumah-rumah yang kosong itu. Akhirnya manusia kembali lagi ke rumah mereka untuk menyelam barang-barang mereka. Nah, akhirnya ketika itu bangsa Rom dapat menembus masuk ke dalam benteng yang dijaga oleh kaum muslim itu. Ini fa'alu dakhalu yaqtuluna man laqaw, mereka masuk dan membunuh setiap orang di tempat, ya, maka dibunuh oleh mereka jumlah enggak besar kaum muslimin, dan mereka merebut mereka harta, merampas sebagai harta, ya, anak-anak dan wanita. Wa khalasu man kana bi'adil muslimin min usar Rum, ya. Kemudian ada mereka menyelamatkan berbagai tahan-tahan bangsa Rum yang ada di kaum muslimin. Wa kanu alfan wa arba'mi'ah, jumlah tawanan yang mereka lepaskan dari tawanan kaum muslimin, bangsa Rum yang ditawan kaum muslimin itu sekitar jumlahnya 1.400 orang. Akhadhu suyuf faqatalu ma'a qaumihim, akhirnya tawan-tawan ikut memerangi kaum muslimin bersama tentara Rum. Wa kanu adra 'alal muslimin wa asarru nahwan bid'i asyara alfan, disebutkan di sini hampir belasan ribu tertawan kaum muslimin dari anak-anak, ya, dan wanita, dan dari laki-laki sekitar 2.000 kata Ibnu Katsir, ya. Wa kharrabul masajid, mereka hancurkan masjid, mereka bakar, ya. Wa bu fi jibabi zaid alma hatta fada zaitu ala wajhil ard wa halak. Jadi mereka menyiramkan itu minyak, ya, sehingga banjirlah, ya, bumi dengan minyak-minyak itu, menyebabkan manusia berjatuhan gitu, ya. Qul sya'an la yaqdiru ala hamlihi ahraku, setiap hal yang mereka tidak bisa mengambil mereka bakar, ya. Mereka melakukan penghangusan selama 9 hari, ya. Yaf'aluna hadhihi mafasid 'azimah, mereka melakukan menghancurkan berbagai, ya, kekayaan kaum muslimin. Taib. Ini kisah yang terjadi pada tahun yaitu 351 Hijriah ini. Kemudian, ya, di sini juga banyak sekali kisah-kisah terjadi bagaimana bangsa Rom sangat banyak membunuh kaum muslimin saat itu, menunjukkan betapa lemahnya kaum muslimin saat itu, ya. Kemudian di mana ketika mereka menangkap kaum muslimin, tahan-tahan kaum muslimin, Raja Rum ini nyuruh untuk menghadirkan mereka di tengah lapangan, ya, dan untuk membunuh semua tawanan tersebut sekitar 2.000 orang, ya. Fadriba anakum baina yadayhi summa qarakian, ya. Kemudian setelah dia bunuh, dia sujud, ya, ruku. Kemudian dia lakukan pada daerah lain saat itu pembunuhan luar biasa. Pama takati minhum, disebutkan daerah lain ini karena Ainur Zarbah, ya. Pada tahun itu wastaman ahluha, kemudian penduduknya ingin membayar upeti dan meminta keamanan. Amanahul Malik, setelah itu amar bi ayadkhulu kulluhum ila masjid, diberi keamanan, disuruh untuk masuk ke masjid. Barang siapa yang tinggal di rumahnya dibunuh, ya, maka semua orang berada di masjid. Wa man ta'akhkhara minkum, siapa yang terlambat juga dibunuh. Summa qala la yakana hadu minkum al-yawma illa dhahaba haitsu sya'. Kemudian dia perintahkan, sekarang semua kalian yang ada di masjid ini pergi ke mana saya pergi, ya, tidak boleh lagi masjid. Wa man ta'akhkhara qutil, barang siapa yang terlambat juga dibunuh. Fasdahamu fi khuruji minal masjid, sehingga mereka berdesa-desakan keluar dari masjid. Famata katsir minhum, sebab itu mati kebanyakan kaum muslimin, ya. Kemudian mereka lari, dia tidak tahu arah ke mana mereka lari. Famata fi turuqat minhum khalqun katsir, kata Ibnu Katsir, banyak sekali meninggal di dalam pelarian itu, ya. Summa hadamal jami' wa kasaral mimbar wa qata'a min hawlil balad 40,000 nakhlatin. Dihancurkan masjid, ya, juga termasuk mimbar-mimbarnya,
dan mereka merobohkan pohon-pohon korma sekitar 40.000. Jadi merusak pertanian. Kemudian menghancur semua benteng-benteng yang membakar itu. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Islam di dalam perperangan, di mana tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, ya, tidak boleh membunuh orang alim yang sedang beribadah atau ahli ibadah di tempat ibadahnya. Kemudian juga dilarang merusak tanam-tanaman yang sedang berbuah. Nah, ini soalnya bagus ya kalau diadakan penelitian bagaimana ketika Islam menguasai sebuah daerah, menghormati penduduknya, bahkan sebagaimana kaum muslimin kita menguasai daerah Khaybar, membiarkan orang Yahudi tinggal di situ untuk bekerja merawat tanah tersebut. Nah, tidak seperti mereka justru apapun yang tidak mereka dapat untuk mereka bakar, mereka hanguskan. Ya, seperti di sini mereka merobohkan sekitar 40.000 pohon korma. Ya, ini luar biasa kerusakan mereka lakukan, ya, belum lagi yang mereka bunuh. Baik. Wa fi hadhihi sana katabat amatul min rawafid ala abu masjid. Pada tahun ini 451 Hijriah ini 351 Hijriah ini orang Rafidah menulis di pintu-pintu masjid di kota Baghdad, yaitu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dinulis itu la'anallahu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa la'ana man ghadaba Fatimah, la'ana orang man ghasaba Fatimah. Jadi melaknatlah itu para sahabat Nabi SAW, ya. Kemudian di sini tulis-tulisan yang mereka buat di pintu-pintu masjid itu adalah, ya, ini juga kan kerusakan mereka lakukan sengaja mereka buat memana-manasi Ahlussunnah dengan demikian, ya. Juga sebagian orang-orang, ya, ada yang menulis-nulis perbuatan seperti ini untuk memancing suasana. Jadi dilaknatlah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, ya. Kemudian tidak sampai hal itu falamma dzalika mu'izzud daulah lam yunkirhu wa lam yughayyirhu. Ketika sampai pada penguasa itu mu'izzud daulah, dia tidak mengingkari, tidak melarangnya. Kemudian sampai kepadanya Ahlussunnah menghapus tulis-tulisan yang ada di masjid begitu. Fa'amara bi'aqta, kemudian dia suruh untuk menulis lagi la'anal zalimin li ali Muhammad al-wali wa akhin. Kemudian dia tulis lagi, menyuruh untuk menulis di pintu masjid, semoga Allah melaknat orang-orang zalim, menzalim keluarga Muhammad, baik yang dahulu maupun terakhir. Kemudian secara jelas mereka melaknat Muawiyah. Kemudian, ya, demikian pula yang dilakukan oleh Saifuddaulah, saudaranya yang ada di Halib, ya. Wala ja'anallahi la yansur amsala ula uidu alaihim. Karena akibat kenapa lemahnya kaum muslimin menghadapi bangsa Rom, karena kondisi kaum muslimin saat itu jauh dari menjalankan agama ini, dan mereka terjadi penguasaan dari orang Syiah ini membuat Allah tidak menolong mereka karena mereka melaknat para sahabat Nabi SAW, ya. Wala jarama kata Allah la yansuru amsala aula, ya. Tentu tidak ada alasan kenapa Allah sudah jelas kenapa Allah tidak menolong mereka, kata Ibnu Katsir. Wa alaihim a'da'ahum, sehingga membuatkan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Mutaba'atihim ahwa'ahum, kata Ibnu Katsir, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa taqlidihim sadatahum, dan taklidnya mereka kepada pemimpin mereka. Wa kubara'ahum wa aba'ahum, dan tokoh-tokoh mereka dan bapak-bapak mereka. Jadi hikmah sedikit di sini disebutkan Ibnu Katsir adalah bagaimana ketika orang-orang Rafidhah itu berkuasa, ya, kalau musuh-musuh Islam itu adalah sangat mudah untuk menguasai daerah-daerah Islam. Contoh yang terjadi di Halib, itu jadi di Baghdad nanti ketika runtuhnya Bani Abbasiyah, kita tahu karena Bani Abbasiyah nanti adalah karena sudah begitu banyak pejabat-pejabat yang dipegang oleh orang Syiah yang mereka berkhianat saat itu. Nah, jadi kata mereka, kenapa mereka tidak ditolong Allah SWT, ya? Kemudian Allah membiarkan mereka kuasai oleh musuh-musuh mereka karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan taklid mereka terhadap pemimpin-pemimpin orang-orang besar mereka. Wa tarki mutaba'atihim anbiya'ahum wa ulama'ahum, mereka meninggalkan mengikuti para nabi dan para ulama-ulama. Walihada lamma malakatil Fatimiyah bilad Syam, karena itu kata Ibnu Katsir, tatkala Bani Fatimiyah menguasai daerah Syam, ihtawadha alaihim sawahiluha kulluha hatta Baitul Maqdis al-Firanj, sehingga ketika Fatimiyah menguasai daerah Syam, yaitu negeri al-Firanj ini adalah negeri Rom, yaitu menguasai berbagai daerah sila, pantai-pantai seluruhnya sampai Baitul Maqdis. Wala buqamal muslimin siwa Halab wal Hims,
Tidak ada yang tersisa bersama kaum muslimin kecuali hanya daerah Halab, ya daerah Halab dan daerah Hims, daerah Hama, Damaskus dan beberapa daerah sekitarnya. Wa jami' sawahil ma'al Firanj. Jadi daerah-daerah pantai semua itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Romawi. Taib. Wa nawafis Nasraniyah wa khusus Injiliyah, ya. Kemudian orang-orang Nasrani wa khusus Injiliyah tan'aru fi syawahik min al-husun wal qila wa taqnu fi amakin al-masajid wa syarif al-biqa. Ya, ini disebutkan betapa menyebarnya melemahnya kekuatan kaum muslimin dan betapa musuh Islam menguasai berbagai aset-aset Islam, ya. Kemudian juga terjadi pula pada tahun ini kata Ibnu Katsir itu pertempuran atau perusuhan atau pembunuhan, perselisihan yang luar biasa juga di daerah Basrah, ya, dengan sebab perbedaan pandangan dalam mazhab, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian berikutnya tahun 352 Hijriah. 350 inilah awal peristiwa pertama orang-orang Rafidhah yang dimulai oleh Mu'izzud Daulah ini, ya, untuk melakukan acara ratapan hari Asyura. Jadi kita melihat kan orang Syiah sampai hari ini kan mereka memperingati hari Asyura sebagai hari ratapan, hari bersedih, hari menyiksa diri. Ya, bagi yang melihat banyak di YouTube video-video mereka bagaimana mereka di hari Asyura menyiksa diri mereka dengan rantai, dengan pedang, berdarah semacam, meratap-ratap, memukul dada. Kalau Indonesia masih memukul dada. Kapan itu mulai pertama terjadi? Itu pertama terjadi pada tahun 352 Hijriah, yaitu yang dilakukan oleh pemimpin itu yang itu Syiah, Mu'izzud Daulah. Ya. Pada tahun 352 Hijriah di bulan 10 Muharram pada tahun ini, yaitu Mu'izzud Daulah memintakan, ya, untuk menutup semua pasar, ya, kemudian menyuruh orang memakai al-musuh, ya, minasyar, memakai pakaian-pakaian yang hina, gitu, ya, pakaian-pakaian yang hina, pakaian-pakaian yang hina dari rambut, gitu, ya. Wa antakhrujal nisa hasiratin an wujuhin. Jadi wanita-wanita disuruh keluar dengan bentuk wajah yang sangat bersedih. Kemudian nasyatu syu'urihinna fil aswaq, membuka, menyebar, membawa rambut mereka, menyisang-isang, pokoknya seperti yang mereka lakukanlah sekarang, ya, memukul-mukul mereka, kemudian menarik-narik rambut mereka di pasar. Yulatimna wujuhahunna, ini kata Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir, mereka memukul wajah mereka. Itu pasar ditutup dan dijadikanlah tempat keramaian itu untuk acara, yaitu acara perayaan Asyura, ya, orang-orang Syiah saat itu. Kemudian ya nuhna ala Husain bin Ali, jadi meratapi Husain bin Ali. Fapu'ila dzalika wa lam yumkin ahlus sunnah man'u dzalik. Ya, itulah yang dilakukan dan ahlus sunnah tidak punya kuasa untuk mencegah hal itu. Dikastati Syiah wa qauni sultan ma'hum, karena banyaknya Syiah penguasa bersama mereka. Penguasa bersama mereka. Jadi awal terjadinya perayaan Asyura itu semenjak tahun 352 Hijriah. Yang pertama melakukan adalah Mu'izzud Daulah, satu pemimpin dari kaum Syiah, ya. Kemudian juga demikian pula kalau tanggal 10 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah itu namanya nanti ada orang Syiah itu memperingati namanya Ghadir Qum. Makanya kalau di Madinah ataupun di musim haji, jadi pada tanggal setelah pulangnya jemaah haji atau setelah keluarnya jemaah haji atau 12 Zulhijjah itu atau berapa, ya, atau 15 Zulhijjah, ya, itu di Saudi Arabia itu diadakan kewaspadaan karena mereka akan melakukan perayaan Ghadir Qum biasanya. Jadi mereka kadang-kadang meratap-ratap di Baqi, ya, dan di situ. Nah, ini dimulai juga pada tahun 350 Hijriah juga, yaitu pada tanggal 18 Zulhijjah. Jadi di acara Ghadir Qum mereka peringati itu 18 Zulhijjah, ya. Di situ Mu'izzud Daulah menyuruh orang untuk berhias. Nah, kebaikan dari
dari hari 10 Muharram. Kalau 18 Zulhijjah adalah hari untuk mereka bergembira, dibukanya pasar-pasar malam, buka pasar malam untuk perayaan. Kemudian melakukan acara-acara hiburan macam-macam. Ya. Kemudian menghidupkan api, ya, menghidupkan kalau sekarang tentu dengan kembang api, menghidupkan cahaya lampu-lampu lah, menghiasi dengan lampu-lampu.